Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, fattaqullaha ya muslimuna haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena waktu yang terbatas maka saya pun harus tahu batas. Oleh sebab itu tadi mukadimahnya panjang, isinya insyaallah pendek. Nah, tapi itulah siap-siaplah kalau kurang-kurang paham nanti tanya aja. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi kita baru bicara secara umum tentang berlemah lembut. Nah, ahlu sunnah adalah seperti kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, arhamun nasi bin nasi ahlus sunnah. Atau selainnya, orang yang paling penyayang kepada umat manusia itu adalah ahlus sunnah. Kenapa tidak? Karena mereka pengikut sahibis sunnah, sang pemilik as-sunnah itu. Coba kalau disebut as-sunnah, pasti maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, tidak ada orang yang lebih menyayangi makhluk ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang juga seperti di zaman ini. Bedanya ya keimanannya itu saja. Tapi mereka tetap manusia. Ada yang menentang. Ada yang menentang Nabi? Ada. Keluarga atau orang lain? Masuk keluarga dan orang lain juga. Keluarga aja nolak, apalagi orang lain. Kita hari ini, ketika kita nak menegakkan kembali apa yang kita ketahui dari sunnah Nabi, ada yang menolak? Ada juga. Keluarga atau orang lain? Keluarga juga ada yang menolak. Betul kan? Dan juga ada orang lain. Nah, bagaimana Nabi menyikapinya? Ma'asyiral kiram dirahmati. Bagaimana Nabi menyikapi mereka yang menentang? Nabi alaihissalatu wassalam ya sangat antusias dan berambisi dan punya obsesi tinggi agar orang ini jangan sampai mati dalam keadaan menentang. Nah, kalau demikian, apa yang dia lakukannya? Selalu melakukan yang disukai oleh orang itu, kecuali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang disukai oleh mereka syirik, Nabi tidak buat. Apa sebab? Dilarang Allah. Kalau mereka suka riba, mereka tidak buat karena Allah larang riba. Kalau mereka suka khamar, Nabi tak buat karena Allah tak suka peminum khamar. Tapi kalau mereka suka dipanggil dengan panggilan ya Abu Fulan, wahai ayahnya si Fulan, orang Arab suka. Sebab kalau dipanggil ayah si Fulan kan berarti dia pria punya dia punya selera, artinya kesatria. Nah, artinya dia laki-laki karena ayahnya si Fulan walaupun belum menikah. Maka panggilan itu tetap diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika Fathu Makkah, Nabi tahu bahwa Abu Sufyan itu orangnya suka ditinggikan dan disanjung. Dia belum masuk Islam waktu itu. Nah, Nabi ingin Abu Sufyan kalau masuk Islam banyak akan mengikutnya. Karena dia pemimpin. Nabi tetap berikan dia kedudukan itu. Lalu apa kata Nabi? Diumumkan, man dakhala manzila Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berlindung di situ aman. Wah. Berarti apa tentang Abu Sufyan? Ternyata saya masih dianggap walaupun saya sudah dalam kondisi terjepit. Padahal Nabi kan tidak perlu lagi sebenarnya pada Abu Sufyan. Sebab apa? Kemenangan sudah di tangan. Janji Allah sudah dekat di depan mata. Tapi tetap diberikan itu. Ini yang sering lupa oleh kita. Kedudukan orang karena kita tidak sepaham dengannya, karena mereka belum menerima dan mengikuti kita. Akhirnya bertemu keras dengan yang lebih bertemu keras dengan yang lebih keras. Tentu berdentum bunyinya, Ustaz. Iya dah. Ya keras sama ketemu keras, tentu bising. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ahlus Sunnah lebih sayang kepada manusia daripada selain Ahlus Sunnah. Kalau masih kesannya Ahlus Sunnah itu yang menegakkan sunnah itu keras-keras orangnya, berarti ada masalah dengan sunnah yang kita pahami. Memang kita harus sadar diri juga. Betul, memang kita tidak bisa menguasai seluruh sunnah. Yang menguasai seluruh sunnah angkat tangan. Saya nak belajar dengan dia. Nah, ini serius ini. Ya. Tidak ada satupun ustadz yang menguasai seluruh sunnah. Tidak ada. Kok pada marah sama saya? Disuruh nunjuk nggak mau. Tapi saya bilang pernyataan ini tidak mau juga terima. Ada ustadz yang menguasai seluruh sunnah? Ada. Tunjukkanlah, saya nak belajar. Hah? Saya nak belajar lagi. Saya terus terang kalau ada yang mau menanggung biaya saya belajar, saya nak belajar lagi. Serius. Kemarin ketika temu dengan Menteri Arab Saudi waktu itu, saya waktu itu sebagai MC-nya dan penerjemahnya di Jakarta, saya bilang, Syekh, boleh nggak saya ikut lagi tes masuk ke Madinah? Nak ngulang dari S1 lagi. Lalu dia bilang, kamu udah tua katanya. Kasihlah anak-anak muda lagi katanya. Saya belum puas belajar, terus terang belum puas belajar. Lagipun kalau masih belajar, orang maklum salah masih belajar. Tapi kalau sudah doktor, sempat salah dikit. Cuma doktor katanya. Iya kan? Waktu kuliah tak ada duit, orang maklum masih kuliah. Tapi kalau udah jadi dokter, jangan coba-coba bilang tak ada duit. Nanti jadi kesan tidak baik. Kamu tidak usah belajar luar negeri kayak Dr. Dasman. Pulang-pulang menjual tanah orang tua katanya. Payah. Makanya jadi mahasiswa saya suka. Ada yang mau kuliahkan lagi? Serius ini. Ada yang mau kuliahkan lagi? Saya nak kuliah lagi. Tolong biayai. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi antusiasme untuk supaya orang mendapatkan hidayah itu mengharuskan kita juga jangan menghilangkan hak-hak dia. Karena walaupun orang melanggar, di zaman Nabi ada orang yang bermaksiat. Banyak. Antum cabut lagi pernyataannya. Ada, bukan banyak. Ada 6. Ini terbayang semua orang nanti yang baca koran kriminal tiap hari kan penuh di halaman kita kan. Tidak. Ada. Bagaimana Nabi menyikapinya? Langsung masuk TV. Datang orang mengadu kepadanya, ya Rasulullah, saya berzina Rasulullah. Nabi berpaling, tidak mau dengar laporan itu. Datang lagi dari kiri, saya Rasulullah, ya Allah. Lalu Nabi katakan, kamu gila ya? Artinya kamu tidak waras. Atau jangan-jangan kamu hanya sekedar memegang. Akhirnya ngaku dia, tidak Rasulullah. Pokoknya detail dia sebutkan, coba bayangkan. Nabi ingin supaya ini jangan dibuka. Kita kalau dapat orang bersalah yang tidak sepaham dengan kita, Masya Allah, langsung masuk berita NASA. Sampai pula berita NASA sampai ke ruang angkasa. Allah musta'an. Salah satu menjadi
menjadi apa namanya, menjadi gugur segalanya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nah, ahlus sunnah harus lebih penyayang daripada selain ahlus sunnah. Harus lebih penyayang. Apa sebab? Karena kita, sebagaimana kita menikmati indahnya sunnah Nabi SAW, gimana tidak indah? Sebab semua orang yang mencintai seseorang mesti suka meniru seseorang itu. Betul? Suka. Dan di saat dia mampu menirunya, senangnya luar biasa. Ya kan? Masa orang hanya karena gol mirip dengan Ronaldinho misalnya, bangganya luar biasa. Bisa saya salto sambil menggolkan. Masa kita bisa sholat seperti sholat Nabi, tidak bangga, tidak bahagia. Ya tak? Nah, bahagia ini, orang yang bahagia pasti ingin membahagiakan orang. Kalau orang tidak bisa membahagiakan orang lain, berarti belum bahagia. Maka orang punya duit, dia suka memberi karena dia bisa bahagia dan membahagiakan orang. Tapi kalau sempat dia sendiri, ada orang kaya dulu di kampung, mana Abu Zakirnya? Bukan Abu Zakir. Ada di sebuah kampung lah, kaya raya, asetnya puluhan miliar, tapi makan tetap nasi bungkus, sebungkus berdua pula. Ya, bayangkan. Kalau gini jangan harap kita nak makan bersama dengan dia. Ada misalnya ditraktir seseorang, kawan yang ditraktir ini biasa kalau makan dihidang. Apa sih ditraktir oleh orang itu, terpaksa makan ramas. Karena yang ngajak ramas, otomatis yang diajak ikut. Tahu ramas? Nasi campur. Nasi campur-campur. Jadi kalau hidang kan beda harganya, enggak? Beda. Macam enggak tahu aja tuh. Sering makan begitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Yang begini jangan harap akan bahagiakan orang, sebab dia sendiri enggak bahagia. Baru kemarin saya ketemu, saya enggak tahu orangnya, tapi ada yang mengatakan ada seorang bapak meninggal, di berangkasnya tersimpan uang 600 juta. Tapi entah siapa orang, saya tidak tahu. Saya lupa. Yang mengatakan juga sudah saya lupakan. Saya yang salah-salah itu cepat saya lupakan. Yang benar-benarnya payah lupakannya. Yang salah-salah cepat saya lupakan orangnya. Baik kaum muslimin. Padahal di masa hidupnya dia makan berdikit-dikit. Ya kalau ibarat orang lama-lama dulu, dia beri sepeda mini. Tahu sepeda mini? Tidak tahu ya. Sepeda ontel, kereta unto, nggak tahu ya. Nah. Saking hebatnya, pas jalan becek dipikulnya sepeda. Dia yang mengharung apa itu. Ini kaum muslimin, anaknya nak minta uang tak pernah diberi. Habis itu infak tak pernah keluar. Dia sendiri tak bisa ngelontot dirinya. Ini tak akan pernah bahagia orang seperti ini. Akhirnya dia pergi, uangnya dibagi-bagi. Coba bayangkan, uangnya dibagi-bagi. Ada yang lebih ironis lagi seperti yang diceritakan oleh Syekh Sa'ad Al-Atiq hafizahullah. Ada orang kaya raya meninggalkan kekayaan tidak kurang dari 193 juta rial. Ya rial bukan rupiah. Lalu biasanya mereka kan nanya Syekh gimana cara untuk membagi dan sebagainya. Nah, apa kata Syekh? Ayah kalian ada berwasiat? Biasanya orang berduit ini berwasiat dia kan. Asal jangan lebih dari 1/3. Lalu katanya enggak ada wasiatnya. Terus bagaimana kalau seandainya kan 193 ini? Atau anggaplah 93, saya mungkin salah. 93 saja lah dulu. Berapa itu kali 4.000? 4 kali 9. Hah? 4 kali 9? 36. Nah, tambah juta. Tambah 09. Berarti 36 ribu. Hah? Ya Syekh. 30 ribu kan? Tambah 3 lagi ribu. Tambah 3 lagi ribu. Berarti 36 ribu.
Kaum muslimin muslimat. Apa kata Syekh? Bagaimana kalau yang 3 juta ini bukan 36 jadi 300. Antum salah hitung. Antum tidak pernah punya duit banyak juga nampaknya ini. Sama-sama, jangan sedih, saya juga. Nah, sama. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi coba keluarkan yang 3 juta itu, jadikan wakaf untuk ayah kalian bikin masjid lah. 3 juta cukup bikin masjid? Masa tidak cukup? Hah? 3 juta? Ya 36 miliar. Cukup? Cukup sekali. Masa tidak cukup, tuntun? Nah, coba siapkan yang 3 juta itu untuk bikin masjid. Dimanapun terserah, di sini atau di luar negeri. Apa jawaban anaknya? Ayah saya aja untuk dia tidak pernah dia pikirkan. Apalagi kami yang la ilaha illallah. Ini yang dia pelajari dari ayahnya. Coba bayangkan. Kita juga akan, bila kita ahlus sunnah tidak bisa melaksanakan sunnah seperti sahib sunnah, ini akan menjadi beban bagi ahli sunnah dan sunnah itu sendiri. Sunnah katanya. Asal sudah ngaji sunnah, hitam mukanya katanya. Macam-macam lah fitnah yang diberikan. Tidak pandai senyum lagi. Semua orang salah masuk neraka semuanya. Ini kan semua tidak benar, ini cuma fitnah ini. Cuman ada mungkin beberapa orang yang menjadi penyebab. Maka jangan kita menjadi penyebab orang merendahkan Islam, orang merendahkan sunnah Nabi SAW. Kita punya tanggung jawab besar dalam masalah ini. Kalau bisa kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada sebagian orang datang ke satu tempat, awalnya boleh ngaji, habis itu tidak boleh lagi ngaji. Tapi ada orang sebagian Allah berikan, setelah dia ngaji, orang suka ngaji. Gitu. Nggak usah ngaji lagi. Semua salah kita kan. Padahal yang salah di antara 10 hanya setengah. Ya yang salah kan, tapi semuanya salah. Apa sebab? Caranya yang tadi yang tidak tepat. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang bicara belum tentu menyelesaikan masalah, tapi bicara banyak menyelesaikan masalah. Bukankah Nabi SAW lebih banyak menggunakan itu? Lebih banyak hadisnya fi'li daripada qauli. Nah, sekarang kita nak bertanya, sunnah tadi sunnah siapa? Kalau disebut sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Nah, sunnah itu kedudukannya apa? Ya, seperti kedudukan Nabi sendiri. Kalau Nabi sedang hidup, Nabi masih hidup, lalu datang antum ke dia, lalu dia katakan, ya si fulan, kamu mesti menikah 2 orang. Hah? 2 orang? 2 orang apa? Istri. Nah, lalu bisa antum jawab, ya Rasulullah, kita tidak semazhab. Bisa? Bisa? Tidak. Ya Rasulullah, saya sudah terima dari guru saya tidak seperti ini. Boleh? Tidak. Maka demikian juga seorang mukmin, seorang muslim, muslimah yang mengakui kedudukan Nabi SAW yang wajib ditaati secara mutlak. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada orang yang diberikan kepadanya ketaatan mutlak oleh Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita mengatakan ya Rasulullah kita tidak pemahaman, tidak mungkin. Tapi dari mana kita dapatnya paham Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu dari bahasa yang dia sampaikan. Sebab Nabi berbicara sama dengan bahasa ulama, bahkan Nabi lebih fasih menjelaskan. Ya kan? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, tidak mungkin seorang menolak hadis Nabi, sunnah Nabi SAW bila sudah jelas baginya. Makanya Imam Syafi'i tegaskan, la yahillu li ahadin istabanat lahu sunnah ayyada'aha li qawli ahadin kainan man kan. Tidak halal. Kalau tidak halal apa maknanya? Haram. Kita mengikut Syafi'i apa tidak? Antum tidak anti mazhab antum ya saya.
Ya Syekh, kalau gitu kita enggak siapa? Mazhab saya Syafi'i. Enggak boleh? Nah, alhamdulillah. Mana tahu enggak boleh pula di sini kan? Saya katakan seperti kata seorang ahli mazhab itu, dia katakan ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi atasyaffa'u. Saya selama hidup tetap bermazhab Syafi'i, dan bila mati saya wasiatkan kepada orang-orang ikut mazhab Syafi'i. Kok pada nengok panjang-panjang? Kenapa? Ada yang salah? Kalau tuan-tuan tidak terima, supaya jelaskan panjang lagi waktunya Ustaz, minta perpanjangan waktu Ustaz. Sebab Imam Syafi'i mengatakan pada kita tadi, tidak halal bagi seorang yang jelas baginya sunnah, dia tinggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat seseorang siapapun orangnya. Termasuk engkau ya Imam? Iya, termasuk saya. Kalau gitu, antum tidak mau mazhab Syafi'i? Mau? Alhamdulillah. Ini yang ditularkannya kepada murid-muridnya. Misalnya Al-Muzani ketika meriwayatkan kitab dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani, dia sebutkan ini yang saya riwayatkan adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya riwayatkan supaya dimanfaatkan oleh orang yang datang setelahnya. Tapi saya tetap beritahukan, ingat, Asy-Syafi'i selalu mengulang-ulang kepada kami ma'ilamihim. Saya ingatkan mereka yang mendengarkan fatwa Imam Syafi'i ini, bahwasanya bila sahih hadis tidak boleh meneruskan mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i bila tidak bersesuaian dengannya. Ini muridnya yang meriwayatkan kitab-kitab besarnya seperti Al-Dan, Ikhtilaful Hadis dan lainnya. Demikian juga muridnya, termasuk murid-murid terakhirnya di Mesir, Harmalah ibn Yahya At-Tujibi rahimahullah ta'ala. Apa dia katakan? Asy-Syafi'iyyu habibun ilayya walakinnal haqqa ahabbu ilayna. Syafi'i sangat kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Nah, di sini di apa ukuran kebenaran? Kembali lagi kepada sunnah Nabi SAW. Oleh itu Nabi menyebut yang selamat dari sekian aliran yang ada dari seluruh umat kan akan terpecah, kata Nabi SAW. Ini mempublish bukan memvonis, jangan salah paham. Ini kadang udah mulai risau kalau udah bilang tuh lah masuk neraka semua orang, katanya. Bukan. Urusan masuk neraka tak urusan kita, tapi menyampaikan apa yang disampaikan Nabi itu adalah kewajiban kita. Jelas? Nah, kalau bisa jangan cari yang 72. Ya. Cari yang 2000-an. 72 dah tua. Nah, cari yang satu. Cari yang satu. Apa sebab? Nabi katakan umat Yahudi pecah dari 1 menjadi 71. Nasrani awalnya 1 menjadi 72. Nah, Nabi tidak ingatkan lagi mereka. Mereka kan setelah Nabi datang harus ikut Nabi Muhammad kan. Nah, umat ini akan terpecah jadi 73. Semuanya masuk surga. Hah? Tidak mau tuntut masuk surga. Teganya tuntut masukkan banyak orang ke surga neraka. Nabi katakan semuanya potensi masuk neraka. Ini kata Nabi. Nabi berbicara dengan wahyu. Ya, Nabi berbicara dengan wahyu, bukan pikirannya, bukan keinginannya. Kalau boleh Nabi ingin kita semua masuk surga. Tapi ini yang harus disampaikannya. Yang harus disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Nabi juga sekarang bukan sedang memvonis sekarang. Dia mempublish apa yang disuruh sampaikan oleh Allah kepadanya. Muhammad, ini umatmu akan terpecah jadi 73 golongan. Ingatkan mereka. Berapa yang selamat? 72. Berapa yang tidak selamat? 1. Hah? Oh, terbalik. Masya Allah, tonton dah ngaji rupanya ya. Nah, 72 potensi tak selamat. Antum jangan marah-marah. Ini Nabi sembarang masuk orang neraka. Enggak. Kata Nabi, kan ada yang selamat.
Ada yang selamat kecuali satu. Lihat sahabat radhiyallahu anhum. Ya sahabat nih. Ya, sahabat karena mereka beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, apa yang ditanya? Yang 72 atau yang satu? Hah? Tuan-tuan, kalau ujian pilih soal banyak atau soal sedikit? Itulah. Jangan pilih yang banyak-banyak, payah nanti. Sama ceramah ini, jangan banyak yang banyak-banyak, nanti lama. Nah, cukup. Jadi satu yang tanyanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Yang 72 saya tidak perlu tahu, sebab tidak selamat. Sah? Coba ini juga sahabat, manhaj sahabat. Dia tidak perlu membaca yang 72 itu. Makanya antum jangan fokus membaca yang 72, fokuskan yang satu dulu. Sebab kalau nanti kaji besok lagi nih. Kalau kau tahu jalan yang satu ini, tahu yang 72 itu otomatis. Jelas? Saya karena diberitahu jalan ke Bangka ini, saya tahu jalan semua jalan yang tak menuju ke Bangka Belitung. Nampak saya? Jadi saya nanti di situ papan itu, walaupun banyak Mbak Siti yang bawa tadi, Citylink. Nah, ya kan banyak mbak-mbak dalamnya. Jadi Citylink, banyak tuh Citylink kan. Saya tidak terpengaruh dengan banyak di papan itu. Apanya itu? Apa sebab? Yang saya cari Bangka Belitung aja. Ya tak? Sebab yang lain sesat semuanya. Kalau masuk antum ke yang bukan ke Bangka, sesat kita. Jelas? Nah, sudah jelas petunjuk, antum masuk juga ditunjukkannya di gate 20 misalnya. Antum masuk ke gate 29. Jelas? Ini yang menyelamatkan, antum masuk, yang tidak selamat. Ini masuk misalnya gate 19, antum masuk. Ya kan semuanya menuju pesawat juga ini kan. Kan Citylink juga. Enggak. Jadi kaum muslimin dah jelaskan ada Nabi SAW. Ini jalan selamat. Oleh sebab itu sahabat nanya jalan selamat. Sama kami itu juga. Nanya tadi fokus saja. Mana Citylink ke Bangka Belitung. Kalau sempat nanya Citylink kemana aja. Lama. Kecuali tujuan saya tidak jelas. Kalau tujuan jelas, tujuan kita kemana? Ya ke surga. Ke Bangka. Ke Bangka. Kalau tujuan sudah jelas, jangan cari yang lain-lain. Nah, tujuannya ke surga. Selamat kan? Maka cari mana yang selamat. Inilah sahabat Nabi SAW. Maka rugi kita, banyak yang fokus pada aliran-aliran yang tidak selamat. Sibuk dengan itu, sehingga umat pun akhirnya lebih kenal yang tidak selamat daripada yang selamat. Fokuskan, ini jalan selamat. Jalan mana? Nabi katakan, namanya apa? Ahlus sunnah. Ahlu as-sunnah wal jamaah. Masya Allah. Seperti apa ahlus sunnah itu? Subhanallah, ini hikmah luar biasa kaum muslimin. Tidak ada generasi dari generasi umat ini yang seluruh personilnya atau seluruh individunya selamat dari aliran menyimpang kecuali generasi sahabat. Catat tu ya. Tidak ada catat nampak. Tidak apa-apa nah. Berarti ingatlah kalau gitu bahwa tidak satu pun generasi dari generasi umat Islam yang selamat seluruh anggotanya kecuali generasi sahabat. Generasi sahabat. Tidak satu pun terlibat aliran menyimpang. Jadi tidak sia-sia Nabi mengatakan kalau kalian nak masuk golongan selamat, ingat saya dan sahabat saya. Ingat saya dan saya, seperti apa saya dan sahabat saya hari ini beragama, maka ikuti saja. Ini yang masalahnya kita hari ini mengimani yang kita pikirkan, bukan mengimani apa yang kita dengarkan. Kan ada orang bukan yang didengarnya yang dia ingin percaya, tapi apa yang dia pikirkan. Tahu enggak? Allah dan Rasul katakan begini, dengar, tapi sami'na wa asaina. Tahu kamu bagaimana Nabi? Tahu, cuman bagaimana lagi? Nah, kan bagaimana?
Iya, bagaimana lagi tuh? Antum jadi seperti Abu Thalib nanti. Abu Thalib kan gitu. Lip, iya kan? Menurut kamu Muhammad tuh gimana? Saya tidak ragu. Cuman bagaimana? Gimana lagi? Akhirnya dia meninggal mengikuti agama nenek moyangnya. Sebab takut tak jumpa mereka di neraka. Iya. Dan takut omongan orang Quraisy setelahnya. Padahal kalau mati diomongin orang kita tidak apa-apa kan? Kalau udah mati, sama dulu ada orang gertak kita karena tidak ikut berbagai kegiatan yang bukan apa. Karena kita tidak ada waktu, saya tidak ada tanggal merah saya, semua tanggal hijau. Nah, biru apa hijau? Tergantung kalendernya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak bisa ikut. Ada yang bilang, awas besok kalau mati, tidak kita kuburkan katanya. Tidak kita selenggarakan. Kabarnya ada kemarin kasusnya. Saya bilang, ya tapi tidak langsung kan. Saya jawab aja gitu. Sempat saya tidak dikubur, saya cari nanti malam-malam. Pasal mereka kan yakin arwah gentayangan kan. Antum tak dikubur, tidak ada apa masalah lagi, yang hidup yang bermasalah. Sempat saya tidak dikubur gara-gara masalahnya, gara-gara tidak sepaham dan sebagainya. Sempat tidak dikubur, ada dosa saya? Enggak ada dosa saya. Yang dosa yang hidup. Jelas? Yang berdosa yang hidup. Kalau sempat dikubur, busuklah daerah itu nanti. Berapa rumah nanti menanggung busuknya. Iya, yang namanya bangkit tentu busuk. Kalau tidak percaya cobalah. Nah, jangan kuburkan. Yang kedua, masuk koran nanti. Masuk koran. Misalnya komplek itu tegaan sekali. Ustadz tidak dikuburkan. Kena dia, saya kena, enggak juga. Makanya antum jangan takut dikertak setelah mati. Dikertak waktu hidup lah yang ketakut. Ini sebagian dah mati baru takut dia. Jangan takut. Ya, kalau sudah mati itu yang menentukan amal kita semasa hidup. Maka semasa hidup inilah kita berkarya. Baiklah kaum muslimin. Jadi Ahlus Sunnah adalah as-sahabah radhiyallahu anhum. Karena mereka generasi yang tak ada aliran sama sekali. Lahir Syiah, tidak ada yang terlibat Syiah. Lahir Murji'ah, tak ada yang ikut Murji'ah. Lahir Khawarij, sahabat masih banyak, mereka tak ada yang ikut. Qadariyah lahir, mereka tak ikut. Oleh sebab itu Nabi kembalikan kita di saat ikhtilaf seperti apa mereka dan Nabi SAW. Nah, kalau sudah tahu jelasnya seperti tadi, jangan terpengaruh oleh jalan-jalan yang lain. Kecuali tujuan tidak jelas. Dan tujuan kita jelas. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Berarti Ahlus Sunnah adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka ada al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-taifatul mansurah, yaitu kelompok yang selalu dibantu oleh Allah SWT. Mereka tak terpengaruh oleh orang yang melecehkan dan tidak mundur karena orang yang merendahkan. Mereka tetap istiqamah, tetapi mereka harus punya sifat seperti sahibis sunnah Nabi SAW. Walaupun dihimpit, walaupun dipersempit, tapi selalu menyiapkan lapangan yang lapang untuk orang lain. Jelas? Jelas? Kalau jelas cukup sampai di situ dulu. Kan dah jelas? Ya, kan targetnya jelas tadi kan? Alhamdulillah. Jadi tahu ada sunnah itu siapa? Ya Nabi dan para sahabat. Nah, kalau kita nak termasuk yang golongan selamat tadi, ikutlah Nabi dan para sahabat. Nah, di antara kita ada yang mengikuti setengah-setengah, ada yang seperempat, seperpuluh, dan lain-lainnya. Tentu saja di atasnya lah dibangun al-wala wal bara. Tentu yang senantiasa setia, yang manhajnya bila dengar ini Nabi dan sahabat Nabi SAW, dia dengan senang hati dan berupaya untuk merubah diri mengikuti jalan yang jelas dan selamat tadi, maka kita katakan ini orang min ahli as-sunnah, yaitu sempurna. Artinya bukan maksudnya sempurna tanpa dosa dan tanpa kekurangan, tidak, tapi dia berusaha untuk senantiasa menerapkan dan mengikutinya.
Tapi kalau seandainya datang kepadanya sunnah Nabi SAW, lalu dia mengatakan, tunggu dulu, saya pikirkan. Lalu dia pikirkan, oh tidak sesuai dengan pikiran saya, berarti dia ahli pikir, bukan ahli sunnah. Berarti dia di sini tidak mengikuti manhajnya ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu kaum muslimin, karena ahli itu artinya yang senantiasa bersama. Makanya makanya Imam Ahmad rahimahullah wafat 241 mengatakan ketika menafsirkan At-Ta'ifatul Mansur wal Firqatul Najiyah, mereka banyak ulama as-salaf menyebutkan hum ahlul hadis. Seperti kata Abdullah Mubarak, kalau bukan ahlul hadis yang tidak tahu siapa orangnya. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad 221 yang mengatakan juga ahlul hadis. Demikian juga Imam Muhammad ibn Sirin dan sebagainya. Lalu Imam Ahmad mengatakan ahlul hadis itu bukan profesor hadis, nah, sebab masa itu tidak ada profesornya, dan bukan pula yang meriwayatkan hadis saja, dan bukan pula yang pakarnya, tidak. Yang ahlul hadis itu kullu man yasta'milul hadis, yaitu orang yang menggunakan hadis. Apa makna menggunakan? Dengar, paham, laksanakan, atau diyakini. Itu menggunakan hadis. Tapi ada orang percaya sama hadis, ya percaya. Lalu kenapa tidak yakini? Karena pemahamannya beda. Seolah-olah dia, Nabi katakan, menurut saya, kata Nabi SAW, ini harus kamu yakini. Ya Rasulullah, pemahaman Anda tidak jelas. Pemahaman tidak tepat. Menurut pemahaman Syekh saya begini. Kan begitu, Nabi kan, maaf kaum muslimin, Nabi pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ulama yang diikuti pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Mana yang lebih jelas, bahasa Nabi atau bahasa lain? Hah? Mana lebih jelas, bahasa Nabi atau bahasa selain Nabi? Bahasa Nabi. Kenapa begitu? Karena Nabi itu seperti kata Imam Syafi'i menguasai seluruh bahasa Arab. Dan tak satu pun ulama yang menguasai seluruh bahasa Arab. Sekalipun Sibawaihi, dia tidak menguasai seluruh bahasa Arab. Tapi hanya Nabi SAW. Maka bahasa Arab Nabi mutlak fasih. Dan bahasa Arab selain beliau ada yang fasih, ada yang tidak. Maka bahasa keterangan Nabi lebih jelas. Tidak mungkin kita katakan ya Nabi kita tidak semazhab. Sanggup atau katakan ya Rasulullah kita tidak semazhab. Jelas kaum muslimin? Tapi dah jelas tadi, sekarang kok tambah tidak jelas? Gara-gara ditambah jelas jadi enggak jelas. Taib. Ini sekedar mengingatkan saja, sekedar mengingatkan. Jadi sifat ahli sunnah banyak disebutkan oleh para ulama. Satu, mereka tidak mengenal dan beragama kecuali sunnah. Yang kedua, bahwa mereka tidak akan mengadu sunnah dengan selain sunnah. Maksudnya, kalau sudah jelas dalam keterangan Nabi, mereka walaupun dalam pikiran tidak sesuai, mereka akan buang pikiran itu dan ikut Nabi SAW. Tapi kalau masih mengikut pikiran, berarti kita alul hawa, pengikut hawa. Yang ketiga, ahlus sunnah itu punya sifat tadi seperti Nabi SAW, adalah senantiasa menginginkan orang mendapatkan hidayah, bukan mengeluarkan orang dari hidayah. Ini jangan sampai benar pula fitnah yang disebutkan kalau sudah ngaji menyebabkan orang Islam keluar dari Islam. Kan itu ada yang mengatakan mereka tuh berdakwah katanya orang Islam jadi keluar dari Islam. Kalau kita berdakwah membuatkan orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam. Ini luar biasa fitnah. Ya, ini fitnah jelas dusta, tapi orang dusta tak berpengaruh selama kita tidak dusta. Jelas ya? Makanya sunnah itu jadi ciri khas. Kenapa? Karena dialah yang memutuskan segalanya, memutuskan segala perselisihan di antara kita. Dan saya tutup dengan tak satu pun muslim dan muslimah yang mengaku mencintai Nabi Allah dan Rasul SAW kecuali dia akan mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Kalau ini terjadi, inilah ahlus sunnah.
walaupun tidak mengaji di Masjid As-Sunnah. Nah, ini kan kadang-kadang masalah lagi di hari ini, kalau tidak ngaji di Masjid As-Sunnah bukan ahli As-Sunnah, itu bahaya. Ya, di mana-mana ini terjadi. Kalau tidak ngaji sama Syekh Fulan berarti bukan ahlu As-Sunnah. Ini di seluruh dunia terjadi, ini bukan di sini aja. Jangan bersedih nak. Ya. Jangan bersedih nak. Kalau tidak ngaji sama Syekh Fulan, ngaji sama Syekh Fulan bukan ahlu Sunnah. La haula wala quwata illa billah. Orang nak belajar nahu, awak tidak ada pakar nahu di Bangkar. Hah? Dia tidak ngaji di Masjid As-Sunnah. Padahal dia ahli Sunnah. Ahli Sunnah tidak dikenal dengan masjid dah, tidak dikenal dengan guru dah, tapi dia dikenal dengan apa yang dia yakini, apa yang dia ikuti, apa yang dia dalami, dan apa yang dia amalkan. Ini tidak sedikit kita lebih percaya daripada apa yang dia dengar tentang seseorang daripada apa yang lihat dari orang itu. Paham tak? Nah, tonton misalnya dah lihat dan dekat dengan Dasman misalnya, dah ditengok keyakinannya, akidahnya persis sama dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Tengok pula ibadahnya, dari solat, puasa, haji, zikir, doa, semuanya juga mengikut sunnah Nabi SAW. Lihat lagi di fikihnya, sama juga cara mentarjih, yaitu mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah serta ijma', bukan fanatik buta kepada mazhab tertentu. Dah cukup semua, dah akhlaknya juga. Beliau Ahlussunnah enggak? Enggak. Apa sebab? Enggak ngaji di Masjid As-Sunnah. Ini barangkali Ustaz siapa yang akan menjelaskan nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya Ahlussunnah, sudah Ahlussunnah itu yang senantiasa bersama sunnah, bukan yang ngaji di Masjid As-Sunnah. Jelas? Jelas, no? Jadi jangan percaya pada yang didengar, tapi percaya pada yang dilihat. Saya pernah orang sengaja datang ke rumah saya di Madinah waktu itu, dia umrah, sengaja nak mengikuti saya. Sebab diberitakan Dasman itu lebih bahaya dari syaitan katanya. Oh maknya. Subhanallah, Ustaz dia yang bilang. Jadi kamu ke Madinah jangan dekat-dekat Dasman tak katanya. Sebab apa? Lebih bahaya dari syaitan. Akhirnya dia umrah sebulan. Orang kan dua pekan pulang kan. Dia minta perpanjangan, habiskan visa sebulan. Dia mau nginap di rumah saya. Silahkan. Dia nak nengok rupanya dari si kecil-kecilnya sampai saya besar-besarnya. Saya tidak tahu. Awak kira dia nak numpang aja kan? Nak numpang tinggal, karena hotel kan tidak ada lagi ditanggung oleh travel. Rupanya dia punya misi tertutup, misi rahasia. Ya, untuk meneliti siapa Dasman. Ya. Akhirnya setelah habis visanya, dia mau pulang, dia bilang, mohon maaf Ustaz, saya sebenarnya punya misi rahasia, yaitu meneliti tentang Ustaz. Gimana itu? Saya dibilang sama Ustaz itu lebih dahsyat dari syaitan katanya. Terus gimana? Sekarang saya yakin Ustaz saya yang syaitan. Jangan sebenarnya, jangan sebenarnya. Tidak boleh antum bilang dia syaitan. Sebabnya sama, dia seperti antum dulu sebelum bertemu dengan saya. Dia dapat fitnah juga dari yang lain. Untung antum mau meneliti. Kalau sempat seperti dia terus, mati pun nanti berhutang sama Ustaz Dasman semua. Jelas sebab itu targetnya tolong selamatkan dia. Jangan sebut dia sebagai syaitan. Ya, bagi saya tidak perlu dia salah sangka dengan saya, tidak perlu. Yang penting Allah jangan salah. Allah jangan merendahkan saya. Karena kita jelas di mana kebenaran datang, insya Allah kita pegang. Sanggup laksanakan, kalau tidak minta izin dan minta maaf. Kan itu kan? Misalnya kan saya tahu bahwa nikah lebih dari satu, saya tahu sunnah. Cuman saya tidak sanggup. Iya maksudnya saya tidak sanggup sekarang. Satu, penakut. Kata Allah kalau kalian takut satu aja. Ya. Kan gitu. Yang kedua, saya tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Makanya saya bawa istri ke sini itu untuk rekreasi sekali. Numpang gitu. Makanya saya minta pada panitia itu tuh ongkosnya saya yang bayar kalau untuk itu. Kalau saya jangan. Iya, saya diundang kan. Kalau dia kan tidak diundang. Tapi panitia tidak mau pula kabarnya, tidak tahu saya.
Enggak, kemana-mana saya begitu. Kalau sengaja saya bawa, sengajian rekreasi. Makanya targetnya tadi bukan untuk mengaji mereka datang. Tadi jemput sama ibu-ibu kan, karena masih demam sebenarnya, dan juga targetnya bukan untuk mengaji, untuk rekreasi. Mohon maaf. Ya, kami udah sering ngaji di rumah. Kan kaji kami banyak, lebih daripada tonton di sini. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Saya tahu itu sunnah, tapi jangan paksa saya. Kapal saya juga masih kecil. Ya, sekarang aja masih sering utang. Ya, walaupun rumus sebenarnya beda-beda kan. Satu aja sudah bahagia, apalagi dua kan. Tapi tetap saya katakan, saya sekarang masih penakut. Ya, kalau antum nak ajarkan saya untuk melaksanakan itu, Ustaz, doakan saya jadi pemberani. Ya, yang kedua, perbesar kapal saya. Ya, yang ketiga, jangan diundang terus. Sebab habis waktu saya. Iya kan? Kan hari besok kan seharusnya libur kan? Tapi tak libur di sini, di sana juga tak libur saya. Jadi oleh sebab itu, mungkin di sini agak lebih santai dikit. Diinapkan di hotel pula kan? Masya Allah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Tapi jangan yang payah-payah. Yang payah-payah Ustaz apa aja nanti Ustaz? Ustaz apa? Ustaz Ruslan. Mohon maaf Ustaz. Nama antum familiar tapi saya cepat lupa. Iya. Apa antum pemberani? Saya tidak. Nah. Iya ya. Betul, alhamdulillah. Rupanya itulah memang tidak tergantung strata kaum muslimin. Tidak tergantung strata. Allah musta'an. Saya heran juga kenapa saya diciptakan penakut. Baik, barakallahu fikum. Ini yang mudah-mudah kan? Yang mudah-mudah kan? Yang sulit-sulit antum Ustaz. Antum memberani. Masya Allah. Dari Fulana ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin, dan semoga juga ukti seperti itu. Ustaz, ana mau bertanya, silakan. Saat ini suami ana bekerja di instansi pemerintah. Masya Allah. Keadaan di kantor suami sangat jauh dari agama. Mana mungkin? Ini negeri Islam, masa jauh dari agama? Taib. Seorang sering ikhtilat sering sama-sama ikhtilat musik dan laki-laki perempuan biasa bicara kotor, na'udzubillah, dalam bercanda. Karena kondisi itu seorang istri minta cerai. Oh, bahaya nih. Saya minta cerai. Apakah diperbolehkan cerai? Karena alasan tersebut Ustaz, mohon nasihat. Jazakallahu khairan. Jadi minta cerai karena suaminya kerja di kantor, yang kantornya tidak kondusif seperti yang disampaikan. Semoga tidak semuanya benar ya, tidak semuanya benar. Tapi memang hari ini ya kita pertama bersyukur karena Allah berikan kesempatan mengaji. Yang kedua, diberikan hidayah dan taufik untuk mengikuti kaji. Yang ketiga, kita tidak boleh juga melupakan saudara-saudara yang belum bisa. Ketika kita berada di tempat seperti ini, maka manusia itu kan tidak lepas dari satu, mempengaruhi, dua, terpengaruhi. Kapan kita bisa mempengaruhi? Bila punya kepribadian yang kuat, iman yang kokoh, ilmu yang mumpuni. Oleh sebab itu, kepada ibu yang bertanya, jangan cepat-cepat minta cerai, tetapi berikanlah
kekuatan kepada suami untuk mempengaruhi lingkungannya. Dengan apa? Ajak mengaji, ajak mengikuti Nabi SAW. Karena tidak ada obatnya kecuali itu. Nah, kalau nak mencari lingkungan yang steril 100%, di mana? Nggak ada sekarang ini. Di belahan dunia ini tidak ada yang steril 100%. Berhenti di kantor, kerja apa? Kerja di pasar, lebih ikhtilat lagi. Ya. Oleh sebab itu usaha yang dapat dilakukan ya dengan mengaji tadi, membentengi diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak kondusif tersebut. Kalau sudah kokoh, insya Allah yang namanya ikhtilat bisa kita hindari, yang namanya musik bisa kita jauhi. Apalagi kalau kita memiliki peran penting pula di situ. Kalau sudah jadi kabak, jadi kasih, jadi apa lagi? Gitaris. Makanya kalau sudah kokoh pribadinya, bisa, masa tidak bisa? Bisa. Cuma memang perlu proses. Nah, kalau seandainya dalam bisa, ada seseorang dalam kondisi yang seperti itu, tapi dia bisa bukan terpengaruhi, tapi justru mempengaruhi. Walaupun sedikit. Misalnya mulai dengan mengajak orang kantor tuh sholat berjamaah. Pada umumnya yang suka seperti itu, sholatnya tidak terjaga. Itu pasti itu. Pasti, karena Allah katakan wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Salat itu otomatis mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau belum mencegah, berarti antum belum salat. Pastikan itu. Bisa salatnya tidak benar atau niatnya tidak betul. Salat hanya tradisi misalnya. Tidak mencontoh salat yang asli dari Nabi SAW, itu besar pengaruhnya kaum muslimin. Sebagaimana antum siap melanggar, tidak mengikuti Nabi dalam ibadah seperti ini, antum juga siap melanggar aturan-aturan Nabi di luar salat. Dalam salat aja kita langgar, apalagi di luar salat. Pasti orang yang lemah berpegang pada sunnah Nabi dalam salatnya, lemah berpegang pada sunnah Nabi di luar salatnya, pasti. Tapi justru siapa yang kokoh berpegang dengan salat Nabi SAW, insya Allah kokoh berpegang dengan sunnah Nabi di luar salat. Maka di antara sunnah Nabi di luar salat, dia tidak mau dengarkan musik misalnya, walaupun orang putarnya beda antara mendengarkan dengan terdengar. Kalau tidak bisa kita kemana-mana nanti. Misalnya tadi di bandara ada musik, ada, tapi jangan tanya musik apa yang diputar dari, saya tidak ingat lagi, saya tidak dengar, saya tidak dengarkan, cuma terdengar itu. Saya coba pakai headphone tadi untuk dengarkan ceramah, cuma itulah kadang-kadang orang diajak berkawan bercerita kan, akhirnya matikan lagi, habis itu hidupkan lagi, kan ribet juga sebenarnya. Nah, jalan sendiri tidak bagus juga, harus ramai-ramai juga kan. Ada kuliah. Jadi tidak bisa. Kita harus punya pengaruh, walaupun hanya mengajak mereka sholat berjamaah. 2 orang cukup, 3 orang nanti akan diikuti. Artinya saya berbicara seperti ini karena sudah dilakukan, bisa. Tadi saya katakan, tadi penampilan budaya tadi kan. Kalau saya bicara tentang halal haram tadi, tidak bisa mereka semua haram nanti kan. Tapi saya katakan tadi, jangan sampai rusak hafalan para imam kita, kan itu kan, sampai bercanda dikit kan. Ya, jangankan mereka, saya pun yang rusak juga nanti sebenarnya. Nanti lupa sama istri, jadi senang dengan acara ini. Akhirnya alhamdulillah bisa dimaklumi. Yang kedua juga anggaran yang masuk di bab anggaran kita sedikit. Harusnya perlu misalnya 3 miliar, yang ada hanya 800 juta. Bayangkan, yang diperlukan 3 miliar, anggaran hanya 800 juta. Apa sebab? Ini acara keagamaan, tidak perlu banyak-banyak dananya. Kan itu cara pikir kita. Acara agama tidak boleh banyak, tapi kalau acara pesta wajib. Nah itu. Itu balik. Harusnya keagamaan harus. Makanya guru TPA 600.000 satu semester. Bayangkan.
Apa sebab guru Qurannya ya? Ini orang tidak semangat ngajar Quran. Nengok guru tidak semangat, murid lebih tidak semangat lagi. Harusnya guru Quran itu seperti di masa Umar bin Khattab dulu, gaji hanya 10 dinar sebulan. Pokoknya 2,5 juta, 25 juta sebulan. Kalau ada di sini kasih tahu saya. Iya, tidak ada masalah. Saya urus pindah nanti, tidak masalah. 25 juta. Jadi kepada ibu yang bertanya tadi, ajak suami itu untuk ini. Kecuali ada sebab-sebab lain yang tak disebutkan dalam pertanyaan, itu saya tidak tahu. Tapi kalau hanya itu sebabnya, beri sokongan. Tidak juga bisa, terpengaruh juga kita. Karena memang bukan aturan. Aturan kantor tidak ada itu. Mesti bermusik, mesti berikhtilat. Tidak ada aturan itu. Cuman kebiasaan yang berlaku. Kebiasaan berlaku. Kalau istri kita punya istri cantik bekerja misalnya, kadang-kadang diajak oleh pimpinan untuk pergi makan siang kan. Awak ngajak tidak mau dia. Pimpinan ngajak dia mau dia. Apa sebab? Dia lebih harap kepada pimpinan pada suaminya. Apa sebab? Ini kan ada juga masalah suami kadang-kadang tidak menjanjikan. Ini masalah suami kadang tidak menjanjikan. Allah Ustaz. Jadi nasihat saya kepada ibu, bangun kembali rumah tangga ini dengan takwa. Kalau memang tidak bisa sama sekali, kecuali merusak kita, ada salahnya meninggalkan pekerjaan yang merusak kita. Ya, tetapi tetap diusahakan, jangan setidaknya kalaupun tidak bisa memperbaiki yang lain, kita jangan sampai rusak agama kita gara-gara itu. Yang mencari yang serius sekarang tidak ada kaum muslimin, payah. Allah musta'an. Oleh sebab itu jangan cerai dulu enggak. Karena cerai itu tidak disukai. Syaitan yang suka. Allah enggak suka. Allah musta'an. Kalau sebab-sebab lain saya tidak tahu. Terima kasih. Bismillah Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan tazkiyah surat rekomendasi dari Ustaz? Untuk apa? Ana ingin mendaftar di Universitas Islam Madinah. Tanya ke orang sana. Rezeki saya diterima atau tidak? Kalau terima, insya Allah saya bagi, tidak ada masalah. Ya, kalau terima di sana, mana tahu nanti justru rezeki bikin antum tidak diterima nanti. Pastikan dulu, tanya ke situ. Yang kedua, saya juga harus mengenali antum, sebab tidak mungkin saya bilang tidak kenal. Kalau bilang tidak kenal, tambah tidak berguna. Kalau saya bilang kenal, saya pula berdosa. Oleh sebab itu kalau kita belum kenal sebelum ini, mohon izin kepada Ustadz antum yang mengenali saya. Ya, ini bukan di sini aja, di mana-mana seperti itu. Sebab saya yang bertandangan di bawah ini, Dasman Yama Ali mengatakan si Fulan tak saya kenal. Ini tidak berguna. Iya kan? Tapi kalau saya bilang saya sekedar mengenalnya dengan baik, Masya Allah dan sebagainya, di mana antum tahu? Saya juga tidak kenal. Jangan biarkan saya berdusta. Oleh sebab itu saya perlu ustadz yang mengenali antum dan kenal dengan saya, minta izin kepadanya. Insya Allah urusan dengan Dasman sangat mudah. Karena prinsipnya kalau beda dipersulit, kenapa kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Alhamdulillah. Dah habis pertanyaan? Yes, ya? Banyak rupanya. Tapi dengan syarat jangan yang sulit-sulit itu. Kalau sulit saya bilang sama Ustaz apa aja deh nanti Ustaz. Ustaz Ruslan. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya bersyukur saya ada keluarga alhamdulillah. Mohon nasihatnya dari Ustaz untuk saya terkait bermuamalah dengan tema tadi dengan baik. Yang satu lagi saya dengan keluarga gitu, masalahnya saya punya dengan istri gitu ya, punya masalah dengan mantan ketika saya bermuamalah dengan baik. Mantan istri? Ya, itu saya cek dulu gitu.
saya biasa-biasa gitu. Tapi ketika saya memberikan respon yang baik, satu mencoba tidak ada keributan kontak gitu, jadi berbaik, maka istri saya yang masuk. Jadi saya mau nasihatnya untuk saya, gimana kalau saya ada di sini dia senang. Kalau apa? Kalau saya satu, kalau saya satu dengan mantan, baik dengan ya meskipun dia tidak kurang ini agak tinggi, saya tetap lembut, berusaha lembut, saya yang sekarang yang lemas itu. Saya sudah lain ini sebagai latihan. Ya, barakallah. Subhanallah. Kan dari awal aku bilang jangan cerai nah. Kan dari awal aku bilang jangan cerai gitu. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi permintaannya muka masam terus. Masam aja lah. Lemah lembutnya kayak apa itu? Saya tidak tahu. Ini sampai cemburu kan ada. Gimana misalnya? Pakai sayang-sayang pula? Anda. Subhanallah. Kalau hanya sebatas komunikasi, karena kita mungkin punya anak di situ ya. Nah, ya menanyakan kondisi anak, ya tidak mungkin ya bentak-bentak pula. Ya, tentu kita bicara dengan sewajarnya, bagaimana anak kita, gimana belanjanya cukup dan sebagainya. Kalau dia belajar gimana, itu biasa. Kan tidak ada ungkapan-ungkapan mesra kan tidak ada kan? Nah, tidak. Maka kalau hanya sebatas itu, ya istri ya harus memahami. Cuma kalau kondisinya seperti itu, antum bicara jangan depan istri lah. Paham ya? Kalau jelas misalnya istri, kalau dia nelpon, misalnya kalau depan istri tidak usah ditanggapi dulu. Telepon saya sedang sibuk. Bilang ya saya sedang sibuk, tidak memungkinkan untuk menjawab sekarang. Nanti. Kecuali memang ada hal-hal yang membuat ada alibi-alibi yang membuat istri curiga, itu lain hal. Tapi kalau hanya sekedar normal, itu biasa. Tapi kalau seandainya sudah normal, kita biasa, tiba-tiba istri tetap juga cemburu, ada enggak kesempatan balik lagi misalnya? Hah? Enggak ada kesempatan lagi? Dah tertutup pintu hatiku. Enggak akan balik lagi. Subhanallah. Padahal mau. Iya, kalau gitu berarti kalau memang tidak mungkin lagi, ya daripada komunikasinya apa namanya tadi, kita tidak apa-apa dituduh juga, lebih baik betul-betul apa-apa gitu kan. Makanya diikat lagi gitu, biar rasa dia cemburu. Dia cemburu dia tanpa alasan, lebih baik dengan marah ibu-ibu sama saya. Nah, ya bagaimanapun kaum muslimin muslimat, ya hubungan ini kadang-kadang memang sensitif. Ya sebagian orang dalam bab ini memang agak sensitif gitu, tidak mau menerima apa namanya konsultasi dari seorang wanita biasa. Ini kan sifatnya kepribadian kita. Kalau Allah mengizinkan untuk sebatas yang ma'ruf, bahwa antara laki-laki dan perempuan boleh bicara kan, boleh bicara dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau sudah nyerempet kemana-mana, maka kita harus menjaga hati kita dan juga hati istri atau suami kita. Tapi kalau bertanya tentang hukum, bertanya tentang keadaan anak, ya kemana lagi mau nanya? Kemana lagi mau nanya keadaan anak kita? Karena ya tentu ke mantan istri tadi. Atau bisa enggak suruh istri yang bertanya? Enggak puas pula rasanya. Jadi subhanallah, memang wanita itu memang sensitif, akhi, betul itu. Ya kadang-kadang kita nak buat sensasi tapi akhirnya bikin emosi. Enggak jarang kita bikin sensasi tapi ujung-ujungnya emosi. Kadang salah dengar dia. Nah, salah dengar awak kena hukum.
Gitu. Merajuk 3 hari. Iya, awak salah ngomong sebenarnya. Awak nak memuji dia, dipahaminya misalnya untuk menyindir dan sebagainya. Nah, tergantung mood kada tadi. Bisa enggak disuruh dia yang bicara? Antum pula enggak lepas rasanya hati kan? Ya. Oleh sebab itu, mungkin di antara cara yang bisa antum lakukan, bicara bukan di depan istri. Yes. Karena kalau dia enggak tahu kan masa dia apa, kecuali ada setan yang panggil pula. Nah, insyaallah. Tapi tetap menjaga adab-adab yang sudah ditentukan oleh syariat. Wallahu taala alam. Nah. Hah? Ini orang-orang ini sudah mulai apa nampaknya. Ya. Nah, cukuplah dulu. Cukuplah dulu. Oh, ada untuk 3 penanya. Kita nggak tahu siapa yang bertanya tadi. Kasih aja lah. Siapa yang bertanya tadi? Ini ada yang enggak boleh dibuka tadi kabarnya. Taib. Itu tugas panitia mencarinya. Ya, tugas panitia mencari. Yang jelas abang ini siapa nama saya? Bang Asep nih. Udah jelas. Yang 2 lagi tolong diinvestigasi. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan yang benar itu semata-mata taufik dari Allah SWT. Yang salah dan keliru kelemahan saya atau dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada bapak dan ibu, saudara-saudari yang hadir atau yang mendengarkan, mohon dimaklumi dan kalau bisa berikan masukan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.